Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Dari gambar ini menunjukkan bahwa ada organ yang terlibat, yaitu otak, ovarium, dinding rahim. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama tentang dinding rahim. Nah, siklus menstruasi itu dimulai dari hari ke-3 ya. Jadi 0 sampai ke 28 atau 0 sampai ke hari 30. Jadi siklus menstruasi itu yang normal 28 sampai 30 hari. Kalau di dalam siklus menstruasinya 28 hari, kita bagi beberapa fase. Nah, di sini ada angka 14, berarti ini adalah setengah dari 28 hari. Nah, ini yang ke kiri, ya, ke kirinya saya atau kanannya gambar itu adalah fase folikuler, ya, atau fase folikel dari siklus menstruasi. Lalu yang di sebelah kanan saya ini adalah fase luteal dari siklus menstruasi. Nah, ini nanti akan ada menjadi 3 fase. 3 hari ke kiri, 3 hari ke kanan, itu masa ovulasi. Kemudian nanti di sini ada sisanya yang disebut dengan preovulasi. Dan di sini ada yang disebut dengan pasca ovulasi. Jadi preovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Nah, bagaimana peristiwa menstruasi ini bisa terjadi? Yang pertama itu adalah ketika wanita mengalami pertumbuhan seks sekunder, maka hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari yang ada di sini pada bagian depan untuk menghasilkan yang disebut dengan follicle stimulating hormone. Nah, hormon ini dirilis masuk ke dalam darah. Ketika follicle stimulating hormone meningkat di dalam darah, maka akan terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang oogenesis. Nah, di sini terjadi meiosis pertama, yaitu oosit primer akan tumbuh menjadi oosit sekunder dan polosit primer. Nah, ketika follicle de Graaff bertumbuh, follicle de Graaff ini sendiri akan menghasilkan yang disebut dengan hormon estrogen, dirilis ke dalam darah. Nah, peningkatan hormon estrogen akan menyebabkan ciri-ciri seks sekunder pada wanita. Nah, salah satunya itu adalah tentang perkembangan dinding rahim. Nah, di sini ada terjadi menstruasi atau menses atau peluruhan dinding rahim di siklus menstruasi sebelumnya. Nah, ketika estrogen meningkat, bagian dinding rahim yang meluruh tadi akan kembali menutup, kemudian mengalami penebalan. Nah, kita lihat makin meningkat estrogen, terjadi peningkatan penebalan daripada dinding rahim. Nah, semakin meninggi atau semakin meningkat hormon estrogen di dalam darah, dibaca oleh hipotalamus. Nah, dalam keadaan maksimum estrogen di dalam darah, maka di sini kita lihat kelenjar pituitari bagian depan akan menghasilkan luteinizing hormone. Nah, yang pink ini. Nah, meningkatnya luteinizing hormone ini akan menyebabkan peristiwa ovulasi. Nah, jadi di sini adalah fase ovulasi. Nah, jadi ovulasi ini disebabkan oleh meningkatnya luteinizing hormone, lalu kemudian
Di sini kita lihat jumlah estrogen tidak lagi meningkat di dalam darah, tetapi menurun. Perhatikan di sini penurunan estrogen tidak drastis. Dia menurun, tapi ini meningkat lagi. Kenapa meningkat lagi? Karena si follicle degraft tadi yang sudah mengeluarkan oosit sekunder, namanya berubah menjadi corpus luteum. Ini, corpus luteum. Corpus luteum itu akan menghasilkan hormon progesteron. Nah ini, yang biru, progesteron. Jadi progesteron akan meningkat di dalam darah, diikuti dengan estrogen. Nah, kalau sebelum ovulasi, kita lihat di sini hormon estrogen yang lebih meningkat daripada hormon progesteron. Progesteron ada di dalam darah, tetapi dia sangat minim. Ketika sudah ovulasi, terjadi peningkatan progesteron, jumlah estrogen sempat menurun, kemudian dia naik lagi seiring dengan peningkatan daripada progesteron, tetapi tidak sedrastis peningkatan progesteron. Nah, jadi itu yang menyebabkan bahwa dinding rahim semakin menebal. Jadi progesteron dan estrogen terlibat di dalam pembentukan jaringan-jaringan mukus dengan pembuluh-pembuluh darah di daerah endometrium atau dinding rahim. Nah, kita lihat kembali di sini. Ketika LH menurun setelah oosit sekunder lepas dari follicle degraft, luteinizing hormon ini menurun. Nah, mengapa menurun? Karena ada feedback daripada hormon progesteron dan estrogen. Jadi, kelenjar pituitari bagian depan tidak selamanya atau tidak terus menghasilkan luteinizing hormon. Jadi dia ada masa sekitar, kalau kita lihat di sini ini hari ke-14. Kalau tadi mundur 3 hari dari 14 dan lewat dari 14 tambah 3 hari, nah sekitar berapa hari di situ luteinizing hormon meningkat? Kurang lebih sekitar 3 hari ya. Nah, pasca ovulasi dia sudah menurun, levelnya sudah sangat sedikit di dalam darah. Nah, dampaknya akan menyebabkan progesteron dan estrogen yang ada di dalam darah bisa mempertahankan ketebalan dinding rahim di sini. Namun, corpus luteum ini juga akan mengalami degradasi. Nah, ini mulai mengecil. Nah, bagian di sini ini namanya sekarang bukan lagi corpus luteum tetapi corpus albicans. Corpus albicans ini sudah tidak mampu lagi menghasilkan progesteron dan estrogen. Jadi dia menurun. Nah, berarti di dalam darah menurun progesteron, menurun estrogen. Maka dinding rahim tidak bisa dipertahankan lagi. Dia akan mengalami erosi. Pembuluh-pembuluh darah yang ada di sini akan mengalami dilatasi lalu pecah. Sehingga terjadilah pendarahan yang disebut dengan menses. Makanya disebut dengan siklus menstruasi. Nah, nanti ketika dia luruh, ini akan menjadi satu feedback lagi kepada hipotalamus untuk nanti akan memulai lagi siklus berikutnya. Begitu seterusnya. Nah, begitu anak-anak untuk keterangan atau penjelasan ulang dari Ibu Mary tentang siklus menstruasi ini. Nanti kalian bisa memaparkan atau mengungkapkan dengan tulisan hal-hal apa saja yang kalian pahami dan belum pahami melalui penjelasan ini. Terima kasih.